Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 207 keluar dan melarikan diri. Mendengar kata-kata itu, wajah penguasa neraka langsung berubah gelap, aura yang sangat berbahaya memancar dari seluruh dirinya dengan dingin. Tatapan tajamnya menyempit untuk menatap langsung ke arah Lin Tua, melarikan diri. Merasakan udara tiba-tiba berubah dingin, tubuh Old Lin dan Grey Wolf yang berdiri tepat di belakang penguasa neraka langsung membeku kaku. Ya. Bawahanmu baru saja pergi ke menara medis dan melihat bahwa ginseng 1000 tahun tidak ada di sana, jadi aku pergi mencari Gosli, tetapi menemukannya juga sudah pergi. Aku kemudian bertanya kepada para penjaga yang mengatakan bahwa mereka terakhir melihatnya berkeliaran saat sore hari. Dan kemudian tanpa ada yang memperhatikan, dia. Mata penguasa neraka menyipit saat dia menatap langit malam yang gelap, matanya kemudian memancarkan kilatan gelap saat suaranya yang dalam menggelegar melalui bibir yang menegang, serigala abu-abu. Bawa orang untuk mencari sekarang juga. Baik, tuanku. Grey Wolf menuruti perintahnya, dan hendak melangkah keluar ketika suara penguasa neraka terdengar sekali lagi. Jika Anda menemukannya, jangan gunakan kekerasan, agar dia tidak mengalami celaka. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Grey Wolf terangkat dan dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa untuk menjawab, baik, tuanku. Sebelum dia segera pergi. Penguasa neraka itu kemudian melangkah maju, bukan kembali ke halaman utama, tetapi ke halaman kecil tempat Feng Jiu menginap. Ketika Pak Tua Lin yang mengikuti di belakang melihat itu, dia membuka mulutnya sejenak, tetapi kemudian memutuskan untuk mundur tanpa sepatah kata pun. Sambil mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ke arah ruangan yang sangat kosong, mata penguasa neraka berubah muram. Udara tampaknya masih dipenuhi aroma tanaman obat yang belum hilang. Langkahnya membawanya satu putaran ke dalam ruangan dan ketika ia sampai di tepi kamar tidur di ruang dalam, ia melihat sudut kertas perkamen mencuat dari bawah bantal. Ia segera melangkah masuk untuk mengambilnya. Saat pandangannya tertuju pada perkamen itu, sudut mulutnya terangkat tanpa sadar, wajahnya yang tampan dan tegap kemudian memperlihatkan momen kelembutan yang langka. Seorang wanita bejat yang tidak punya nyali untuk menuruti hawa nafsunya. Di atas kertas itu, ada gambar dua orang. Dia mengenakan pakaian pria, jari telunjuknya dengan lembut mengangkat dagu pria yang digambarkan tidak mengenakan pakaian apapun, tangan lainnya diletakkan di dada pria itu, tetapi tatapannya menatap keluar ke perkamen itu, tampak sangat provokatif. Pandangannya kemudian jatuh pada beberapa kata yang memiliki tanda panah yang menunjuk ke arah mereka dari atas kepala dua sosok kecil yang telah digambarnya, di mana dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membacanya dengan berbisik tuan neraka yang pasif. Dokter hantu yang tegas. Wanita ini ingin sekali ditampar. Ia menegur sambil tertawa, suaranya rendah dan dalam karena hatinya rindu untuk melihatnya, sebuah emosi yang dikenal sebagai kerinduan, muncul tak terkendali jauh di dalam, pikirannya tak terelakkan terseret ke dalam pergolakan. Namun, emosi lain kemudian muncul di hatinya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dengan wanita itu yang melarikan diri sekarang, orang-orang yang dia kirim tidak akan mampu mengejarnya. Bagaimanapun, wanita itu licik seperti rubah namun juga eksentrik dan licik. Setelah membiarkannya berhasil melarikan diri, pengejaran itu pasti tidak akan semudah itu. Dan baru pada saat itulah dia ingat selain mengetahui bahwa wanita itu dikenal sebagai dokter hantu, dia bahkan tidak tahu siapa namanya. Jika Grey Wolf dan anak buahnya tidak dapat membawanya kembali, maka menemukannya lagi di masa depan akan sulit. Seperti yang dipikirkan oleh penguasa neraka, saat fajar menyingsing, Grey Wolf kembali memimpin anak buahnya, sambil menguatkan diri dan melaporkan, tuanku, bawahanmu mencari sepanjang malam tetapi tidak dapat menemukan dokter hantu. Aku khawatir dia telah melarikan diri. Tatapan mata dewa neraka sedikit lebih dalam. Jawabannya adalah apa yang dia harapkan. Suruh semua orang di istana neraka memperhatikan apa yang terjadi di luar sana. Jika mereka mendengar berita tentang dokter hantu, segera kembali dan laporkan. Baik, tuanku. Jawab serigala abu-abu dengan hormat, lalu melanjutkan menyampaikan perintah tuan. Penguasa neraka berdiri di halaman dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke angkasa, suaranya berbisik pelan saat berkata, kita pasti akan bertemu lagi. Sementara itu, Feng Jiu yang telah menyuruh orang-orang dari istana neraka mencarinya sepanjang malam, saat itu sedang memanjat lereng bukit yang tertutup tanah dan lumpur, matanya menatap hutan di depannya saat dia berjalan, lalu tertawa terbahak-bahak dengan gembira dan berkata, hahaha. Akhirnya aku berhasil keluar dari sana. Aiye. Tawanya berakhir tiba-tiba saat ia tiba-tiba kehilangan pijakannya, seluruh tubuhnya terjatuh dan berguling.